Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Okay, check this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar SPDP, yaitu memahami dan membuat patung KD 3.1 dan 4.1. Kita masih memasuki tema 1 ya. Sambil dipersiapkan, menyimak video dan simak pula buku matematikamu ya. Oke, yang pertama yaitu tentang karya seni patung. Apa itu patung? Patung adalah contoh karya seni 3 dimensi. Mengapa demikian? Karena patung memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Patung memiliki bentuk menyerupai manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda lainnya. Berdasarkan bentuknya, patung dibedakan menjadi dua, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Apa itu patung figuratif? Patung figuratif adalah patung yang memiliki bentuk yang nyata, misalnya seperti hewan, manusia, tumbuhan. Patung-patungnya itu memiliki bentuk yang real. Patung non-figuratif adalah patung yang bentuknya terlepas dari bentuk alam, atau bisa dikatakan bentuknya itu abstrak. Misalnya bentuknya berupa lengkung, terus garis, lingkaran, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Kemudian, bahan apa saja yang dapat dibuat untuk membuat patung? Bahan untuk membuat patung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras memiliki tekstur keras dan lebih sulit untuk dibentuk, sehingga memerlukan teknik tertentu dalam pembuatannya. Contoh bahan keras misalnya batu cadas, kayu jati, marmer, dan lain sebagainya. Kemudian, bahan yang kedua yaitu bahan lunak. Bahan lunak memiliki tekstur empuk sehingga mudah dibentuk. Patung dari bahan lunak membutuhkan proses pengeringan agar patung menjadi keras dan tidak mudah hancur. Bahan lunak itu contohnya adalah tanah liat, bubur kertas, adonan tepung, dan adonan semen serta plastisin atau yang sering kita kenal dengan sebutan malam. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat patung. Alat yang digunakan untuk membuat patung disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakannya. Jika bahannya keras, maka dibutuhkan alat khusus. Apa aja? Nah, alat untuk patung berbahan keras misalnya adalah palu, pahat, dan amplas. Sedangkan alat untuk membuat patung berbahan lunak adalah pisau sudip atau cutter, meja putar, dan cetakan. Kemudian, teknik pembuatan patung. Apa aja teknik pembuatan patung? Yang pertama yaitu teknik membutsir, ada teknik memahat, teknik mencetak, dan teknik konstruksi. Teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijat atau mengurangi bahan yang dibentuk. Teknik ini cocok digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak. Nah, di bawah ini adalah contoh membuat patung dengan teknik membutsir. Tentu kamu sudah pernah membuat patung dengan menggunakan bahan sabun kan? Yang kamu ukir. Nah, itu termasuk dalam teknik membutsir. Kemudian teknik memahat.
Teknik memahat ini adalah mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Bahan yang cocok digunakan pada teknik memahat ini adalah dari batu atau kayu. Nah, teknik memahat hampir sama dengan teknik mengukir, yaitu alat yang dibutuhkan adalah pasah, pahat, dan palu. Kemudian teknik mengukir, seperti yang Wika sebutkan tadi, tekniknya sama, yaitu mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Nah, biasanya mengukir ini terbuat dari bahan kayu. Nah, seperti ini ya. Tentu kalian sering melihat patung atau dekorasi yang menggunakan teknik mengukir. Kemudian teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua cara, yaitu cetak tekan dan cetak tuang, atau yang sering dikenal dengan sebutan cor. Mencetak merupakan teknik membuat patung dengan menggunakan cetak tuang, tapi ada juga yang cetak cor. Nah, ini yang sebelah kanan menggunakan cetak tuang, yang sebelah kiri menggunakan cetak tekan. Cetak tuang atau cor menggunakan bahan patung cair, misalnya gips atau semen putih yang dicairkan. Sedangkan cetak tekan bisa menggunakan bahan lunak dengan cetakan yang sudah disediakan. Misalnya kita membuat patung dari plastisin yang kita cetak menggunakan wadah. Kemudian yang keempat yaitu teknik konstruksi. Konstruksi merupakan teknik membuat patung dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Teknik ini digunakan untuk patung berbahan tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Alat yang digunakan adalah rangka, bangunan, atau meja putar. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan patung dengan teknik konstruksi ya. Kemudian, teknik pembuatan patung yang Wika sebutin tadi ada membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Bisa kamu simak pada halaman 69 sampai 70. Selanjutnya yaitu merancang pembuatan patung. Membuat rancangan bertujuan agar patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai keinginan. Nah, berikut beberapa tahapan dalam membuat rancangan patung. Jadi, sebelum membuat patung, kamu perlu melakukan tahapan dalam merancang ya. Yang pertama adalah membuat sketsa. Sketsa merupakan goresan sederhana yang dibuat menggunakan pensil. Sketsa menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Setelah sketsa selesai, tebalkan sketsa menggunakan spidol. Nah, saat menggambar sketsa, sebaiknya tidak banyak menggunakan penghapus agar sketsa terlihat rapi. Nah, setelah membuat sketsa, selanjutnya yaitu memilih alat dan bahan. Tentukan bahan dan alat yang akan digunakan untuk membuat patung. Bahan dan alat sebaiknya saling menyesuaikan untuk mempermudah proses pembuatan patung. Setelah membuat sketsa dan memilih bahan serta alatnya, yang terakhir adalah memilih teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan dan alat yang digunakan.
Nah, tekniknya ada 4 tadi ya teman-teman. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan tentang pengetahuan tentang patung ini ya? Nah, untuk uji pemahaman, silakan kalian simak pada Google Classroom. Jadi apa aja ya fungsi patung itu? Yang pertama adalah ada patung religi. Patung religi ini bermakna sebagai sarana untuk beribadah atau sebagai simbol atau bermakna religius. Misalnya ada patung Buddha, ada patung candi sebagai sarana beribadah umat beragama. Kemudian yang kedua ada patung monumen. Patung monumen ini digunakan untuk mengenang jasa para pahlawan. Misalnya, untuk mengenang peristiwa bersejarah di Kota Semarang, maka dibuatlah Tugu Muda. Atau untuk mengenang peristiwa yang lain, misalnya dibuatlah patung Sudirman atau Monumen Nasional, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah patung sebagai arsitektur. Apa itu fungsi patung sebagai arsitektur? Patung arsitektur ini berfungsi untuk konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan ini misalnya membuat pilar-pilar yang besar atau membuat menara, kubah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi ini berfungsi sebagai penghias bangunan. Misalnya ada patung buah di tengah taman atau ada patung air mancur di tengah taman. Yang kelima adalah patung seni. Patung seni ini digunakan untuk dinikmati keindahan bentuknya. Misalnya kalian kalau melihat pameran patung misalnya kayak seni pahat atau ukir lah, kalian lihat di sebuah pameran lah, itulah termasuk bentuk jenis patung seni. Bisa dipahami ya? Ya, kita menunjukkan contoh patung religi. Dan ini adalah contoh patung monumen. Kalau yang ini adalah contoh patung arsitektur. Ini adalah contoh patung dekorasi. Ini adalah contoh patung seni. Gimana? Sudah paham kan?